Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Selamat pagi bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas hari yang Kau beri buat kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah Engkau berikan buat kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, kalau kami boleh terus menikmati anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang berlimpah buat hidup kami. Damai sejahtera sukacita-Mu terus Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami, biar kami Tuhan Yesus boleh meresponi jaminan pengampunan yang daripadamu dengan karya salibmu yang luar biasa Kau sudah beri buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kami memohon, meminta kepadamu pimpinanmu Tuhan Yesus dalam ibadah Zoom kami saat malam hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau, Tuhan Yesus beserta dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat, pengertian Tuhan, dengar-dengaran Tuhan Yesus, hati yang baik Tuhan, hingga kami boleh terfokus apa yang kami boleh dengar melalui firman-Mu, apa yang kami boleh baca melalui firman-Mu Tuhan, tolong kami biar apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya tentang Engkau Tuhan Yesus, bukan tentang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan alat-alat yang kami gunakan, jaringan wifi yang kami gunakan Tuhan, tolong biar semua boleh berjalan dengan baik, dan teman-teman kami yang akan bergabung saat ini ataupun nanti lihat rekaman, Kau juga berkati mereka semua. Kami sungguh percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu Tuhan, biar Engkau saja yang pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengakhiri doa syafaatnya. Rasul Paulus menutup doa syafaatnya bagi jemaat Efesus. Sedikit kita simpulkan pokok-pokok doa syafaat di ayat 14-19 yang Paulus panjatkan kepada Bapa demi kepentingan jemaat Efesus. Paulus bersyafaat agar melalui karya Roh Kudus Allah dengan kuasanya menguatkan, meneguhkan batin jemaat Efesus. Paulus yakin saat batin jemaat Efesus diteguhkan, dikuatkan, maka mereka berdasar, establish, terpancang kokoh dalam mapan di dalam kasih. Kondisi ini yang akan memampukan jemaat Efesus memahami keagungan kasih Kristus meski kasih tersebut melampaui segala akal. Dan sebagai klimaks,
Paulus bersyafaat supaya jemaat Efesus dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Atau dengan kata lain, tujuan jemaat didoakan untuk memahami kasih Allah di dalam Kristus adalah untuk jemaat mengalami kepenuhan Allah, di mana jemaat Efesus bergerak maju step by step secara rohani menuju kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Itu sedikit kita simpulkan doa syafaat Paulus di ayat 14 sampai 19. Kita masuk ke ayat 20. Paulus menutup doa syafaatnya dengan doksologi atau pengagungan singkat kepada Allah. Pujian pengagungan yang Paulus tuliskan itu terhubung erat dengan isi doa syafaatnya. Ditulis di sini bahwa Paulus mengagungkan Allah sebagai Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ia Allah yang dapat, Dia yang dapat, Allah yang dapat, Allah yang mampu. To Him who is able. Menunjuk pada kemampuan Allah mengerjakan, sudah kita lihat tadi, jawaban doa dari Rasul Paulus, yaitu jemaat Efesus dikuatkan, diteguhkan. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan, meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu. Dia yang mampu, bicara tentang kuasa Allah, kekuatan Allah. Ia sangat mampu meneguhkan batin orang percaya. Ia memiliki kemampuan untuk mengatur hidup setiap orang percaya, setiap orang yang berserah kepadanya. Dalam artian, ia mampu mengubah seseorang, mengubah hidup seseorang. Bukan hanya kelakuan yang berubah, tetapi juga hati, pikiran, motivasi. Ia mampu ubah. Bicara tentang Kristus yang menjadi tuan rumah di hidup jemaat Efesus, bisa diterapkan kepada kehidupan setiap kita orang yang percaya. Ia mampu sebagai tuan rumah, mampu mengerjakan perubahan di dalam hidup kita. Ditata ulang semua kekacauan di hidup kita. Prioritas yang terbolak-balik itu diatur lagi. Dilakukan readjustment, teratur sehingga prioritas yang memang paling penting kita kejar segila mungkin. Yang kurang penting kita kejar, kita usahakan, kita nggak boleh bermalas-malasan. Tetap kita usahakan, tetapi ada yang jauh lebih penting. Nah, itulah saat hidup orang percaya ditata ulang. Jadi kita bisa
kembali mengagumi keutuhan karya Kristus, bahwa Ia bukan hanya merubah kebiasaan kita, tetapi Ia merubah hidup kita secara utuh, secara menyeluruh. Kalau kita mau bandingkan dengan agama-agama lain, bisa kok kita dapati perubahan hidup di agama-agama lain. Orang yang dahulu hidup sembarangan, hidup terikat narkoba contohnya, saat ia lebih bertakwa, lebih beribadah, berubah kebiasaannya. Jadi nggak terikat narkoba lagi. Kita dapati kesaksian-kesaksian tersebut di agama-agama lain. Tetapi kita percaya hanya di dalam Kristus terjadi perubahan secara utuh, secara menyeluruh, bukan hanya soal pola hidup, kebiasaan kita, tetapi sampai yang ada di kedalaman hati kita juga diubahkan. Kita bukan hanya memiliki kebiasaan yang baru, tetapi juga hati yang baru, pikiran yang baru, motivasi yang baru, yang terfokus pada salib Kristus. Tentu kita teringat kembali dengan pengajaran yang sehat. Kristen, kemakmuran bisa mengubah hidup seseorang, tetapi motivasinya adalah diri sendiri. Hidup benar di hadapan Allah untuk memperoleh berkat jasmani. Itu kan Kristen, kemakmuran. Tapi saat kita bicara tentang Injil yang sejati, maka keseluruhan hidup kita, motivasi kita pun tertuju kepada Kristus. Puji Tuhan. Ia mengubah hidup kita secara utuh, secara menyeluruh. Doa syafaat. Paulus berdoa bagi kepentingan orang lain. Kita pun bisa berdoa bagi perubahan hidup orang lain. Bersama Paulus, kita pun dapat percaya bahwa Allah sanggup bekerja untuk mengubahkan hidup orang-orang yang kita kasihi, yang kita doakan. Allah sanggup menguatkan, meneguhkan iman mereka yang kita doakan. Puji Tuhan. Sungguh kebenaran yang luar biasa. Allah kita, Allah yang mampu menolong kita, meneguhkan, menguatkan kita, merubah hidup kita dari hari ke hari. Ia mampu membuat kita lebih lagi mengenal kasih Kristus. Ini yang memberi keyakinan berganda kepada kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah kita. Karena kita yakin bahwa Ia bukan hanya mengasihi kita, bukan hanya Allah yang berada di pihak kita, bukan hanya Allah yang bekerja untuk kebaikan kita, tetapi kita diingatkan bahwa Ia Allah yang mampu, Allah yang dapat melakukan jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari yang bisa kita pikirkan, dari yang bisa kita doakan. Betapa berartinya pengagungan ini. Pengagungan terhadap kuasa Allah. Pengagungan ini tentu akan keluar juga dari hati kita yang percaya banget pada kemampuan Allah memberi yang terbaik
bagi setiap orang yang Allah kasihi. Melampaui dari apa yang kita anggap baik. Karena itu boleh kita minta sesuai dengan pembelajaran kita dari firman, kita jadikan keterbebanan, naikkan sebagai syafaat. Tuhan meminta kita, menyuruh kita untuk minta kepada Dia. Tentu dengan keterbatasan hikmat kita. Nah, pengagungan Paulus ini berkata, ya Allah yang sanggup melakukan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan, bisa kita pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sehingga kita bisa hidup dengan lebih lagi legowo, lega, percaya meski doa kita terbatas, keterbebanan kita terbatas, tetapi bisa kita percayakan orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, bisa kita percayakan di dalam syafaat kita kepada Allah. Allah tahu yang terbaik bagi mereka, puji Tuhan, dan Ia sanggup memberi yang terbaik itu bagi mereka. Kita pun diingatkan di bagian ini bahwa kemampuan atau kuasa Allah, khususnya dalam menjawab doa, itu nggak bisa dipisahkan dari konteks keseluruhan surat Efesus, khususnya pasal 1 sampai 3. Jadi, kemampuan Allah menjawab doa itu terkait erat dengan kekayaan kasih karunia-Nya saat Ia memberkati jemaat Efesus dengan segala berkat rohani seperti yang Paulus daftarkan di Efesus 1 ayat 4 sampai 13. Kemudian ada kata all we ask, all or imagine, apa yang dapat kita minta atau bayangkan. Kita bayangkan apa sih tentang kedewasaan rohani, mampu hidup kudus, mampu mengasihi musuh. Kita bisa bayangkan apa sih tentang kedewasaan rohani? Setinggi apapun imajinasi kita, Allah sanggup mengerjakan jauh lebih tinggi dari apa yang dapat kita bayangkan. Kita dapat gunakan ilustrasi seperti ini. Perbandingan harta Elon Musk, orang terkaya di dunia, dengan tabungan kita, banyak orang Indonesia di masa sulit ini. Harta Elon Musk itu mencapai, mendekati angka 7.000 triliun rupiah. Penulisannya angka 7 dan 15 nol. Nolnya ada 15 biji. Nah, untuk mempermudah perbandingan, kita katakan saja banyak orang Indonesia saat ini di tabungannya itu saldonya 700.000. Penulisannya angka 7 dengan 5 nol. Nolnya 5 biji. Bedanya itu jumlah nolnya itu bedanya 10 biji. Jadi harta Elon Musk itu jauh lebih banyak. Nah, kekayaan Allah itu, kemampuan Allah itu, hikmat Allah itu bukan hanya jauh lebih banyak, tetapi secara tak terbatas
lebih banyak dari yang dapat kita pikirkan, imajinasikan, doakan. Puji Tuhan. Kemudian dihubungkan dengan doa syafaat yang pertama di pasal 1 ayat 17 sampai 19. Kita mau lihat ayatnya. Kiranya engkau membuat mereka mengerti bahwa kuasamu sangat besar bagi kami yang percaya. Saudara-saudari, kuasa Allah itu adalah kekuatannya yang hebat yang dipakainya untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian. Kuasa itu juga tampak waktu Dia, Allah, menempatkan Kristus di tempat paling terhormat di surga, yaitu di sebelah kanannya. Jadi kuasa yang sama yang menjawab doa Paulus, kuasa itu juga yang telah membangkitkan Kristus dari kematian dan mendudukkan Kristus di sisi kanan Allah Bapa. Sekali lagi, kuasa yang Paulus katakan dapat mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kuasa itu yang membangkitkan Kristus dari kematian dan menempatkan Kristus di sisi kanan Allah Bapa. Ya. Poin terakhir di ayat 20, Paulus tuliskan pengagungan ini juga bertujuan untuk menolong jemaat Efesus lebih lagi yakin akan kemampuan Allah menyelesaikan setiap rancangan indahnya bagi mereka. Allah terlalu berkuasa untuk mengantar jemaat Efesus pada kedewasaan rohani, pada hidup berkemenangan dalam kemuliaan Kristus. Tentu harapannya saat hadapi tantangan berat, jemaat Efesus nggak gentar dan kecut hati. Saat mereka sempat terpukul kalah oleh kuasa kegelapan, tersandung oleh godaan dosa, mereka akan bangkit lagi karena percaya pada kuasa Allah untuk mendewasakan mereka, untuk menguatkan dan meneguhkan batin mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kita bisa kaitkan dengan pengenalan akan kasih Allah, saat mereka sempat merasa ragu akan kasih Allah, di dalam doa, jemaat Efesus bisa yakin bahwa Allah, kemampuan ilahi, memampukan mereka mengerti, memahami, mengenal kasih Allah, meskipun kasih tersebut melampaui segala akal. Puji Tuhan. Kita lihat ayat 21. Elemen kedua dari doksologi perjanjian baru adalah glory atau kemuliaan, yang juga berarti kehormatan, kebesaran, dan kekuasaan. Dalam perjanjian lama, doksa itu memiliki arti utama pancaran terang dari kehadiran Allah. Nah, dari pengertian ini, kita memuliakan Allah di dalam keyakinan bahwa kita tidak sedang menambahkan sesuatu pada kemuliaan Allah. Kita nggak punya terang, karena itu kita nggak sedang nambahin terang kepada Allah, sumber terang itu. Jadi saat kita diajak beri kemuliaan bagi Allah, itu kita bisa paham, kita manusia yang berdosa, tidak sedang menambahkan terang kepada sumber terang itu. Kita hanya
Dalam penyembahan kita memberi penegasan tentang kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ya, yang unik dari ayat ini adalah frase di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus. Kemuliaan di dalam jemaat, di dalam gereja, dan di dalam Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus. Pertama, di dalam gereja. Tentu terhubung erat kembali dengan konteks pasal 1 sampai pasal 3. Gereja sebagai komunitas dari orang-orang yang telah ditebus, yang dosanya telah Allah ampuni. Gereja adalah masterpiece atau mahakarya dari anugerah Allah. Kita lihat ayat-ayatnya sembari kita mengingat pembelajaran kita. Puji Tuhan. Ia ingin menunjukkan untuk selama-lamanya betapa besar rahmat-Nya, kebaikannya yang telah ditunjukkannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Kemudian, gereja adalah realita di mana Allah hadir dan berotoritas. Allah menempatkan segala sesuatu di bawah kekuasaan Kristus. Ia menjadikan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu bagi gereja, bagi jemaat. Kemudian, gereja merupakan instrumen atau alat di mana Allah memberitahukan kemaha bijakannya. Tujuannya adalah agar semua pemerintah, penguasa di tempat-tempat surgawi mulai sekarang tahu tentang berbagai cara Allah menunjukkan hikmat-Nya. Mereka akan tahu hal itu karena gereja. Gereja itu masterpiece, mahakarya dari Allah di dalam Kristus. Jadi saat makhluk-makhluk surgawi melihat gereja, ada kemuliaan Allah. Karena itu Paulus tulis di sini, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Kedua, di dalam Yesus Kristus. Tentu kemuliaan Allah di dalam gereja gak bisa dipisahkan dengan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena gereja berada di dalam Kristus Yesus sebagai bola imajiner. Sudah kita bahas khususnya di pasal 1. Sebagaimana gereja menerima segala berkat rohani, hanya saat gereja berada di dalam Kristus, demikian pula saat gereja menjadi alat untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Untuk mempertontonkan pelbagai ragam hikmat Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Next. Paulus jelaskan bahwa kemuliaan Allah tidak memiliki batas. Dan karena itu memberi alasan bagi pujian tiada henti, endless praise. Dari ciptaannya, dari tebusannya, dari kekal sampai kekal, pujian pengagungan kepada Allah dipanjatkan oleh seluruh ciptaan dan tebusannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Efesus 3, kita lihat, ditutup dengan syafaat. Sebelum melangkah ke Efesus 4, Efesus 3 ditutup dengan doa syafaat. Dan doa syafaat ini ditutup dengan amin. Amin menutup Efesus 3. Amin menutup Efesus 1 sampai 3. Menutup rangkaian poin-poin kebenaran yang Paulus tuliskan di pasal 1 sampai 3.
Sedikit tentang amen atau amin. Dalam perjanjian lama, amin itu dikumandangkan di pertemuan-pertemuan formal atau kusuk hikmat bangsa Israel. Mereka berkata amin untuk memberi konfirmasi atas kutuk yang Allah peringatkan. Mereka berkata amin untuk terima berkat yang ia proklamirkan. Umat Israel berkata amin untuk mengikut sertakan diri mereka di dalam sebuah penyembahan. Kita sudah sering belajar bahwa surat ini dan semua surat Efesus, semua surat Paulus itu dibacakan di hadapan jemaat. Tentu harapannya saat ada kata amin, jemaat akan sama-sama berkata amin. Merupakan respons, tanggapan dari jemaat atas kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Di surat lain, Paulus menghubungkan respons amin itu dengan kesetiaan Allah. Di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab bagi kita yang bersatu dengan Dia, Kristus sendiri sudah membuktikan bahwa Allah selalu setia menepati janjinya kepada umatnya. Karena itulah di dalam Kristus kita juga bersyukur serta memuliakan Allah dan berkata, amin. Dengan amin, kita memuliakan kesetiaan Allah. Setiap janjinya, ia genapi. Ia setia pada setiap janjinya. Sebanyak apapun itu, ia setia. Di dalam Kristus, kesetiaan Allah itu sangat amat terbukti dalam menggenapi seluruh janji-janjinya. Nah, di dalam Kristus, kita pun berkata amin kepada Allah. Amin. Benar Engkau setia. Jadi kita bisa belajar terus bahwa kesetiaan Allah nggak ditentukan oleh kondisi jasmani kita, oleh mati hidup kita. Enggak. Kesetiaan Allah ditentukan di dalam Kristus. Kristus adalah ya atas seluruh janji Allah. Sebanyak apapun itu, di dalam Kristus hanya ada ya, ya, ya. Entah berapa banyak ya, tak terhitung. Dan kita yang hidup di dalam Kristus, apapun kondisi jasmani kita, kita berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Efesus 3 ditutup dengan amin. Dengan amin berakhir doa syafaat Paulus. Doa syafaat kita mulai hubungkan dengan pasal 4. Doa syafaat yang berisi permohonan agar jemaat mengenal kasih Allah. Memahami dalam, lebar, tinggi, dan panjangnya kasih Allah. Doa yang kita masuk ke pasal 4 merupakan persiapan penting bagi nasihat Paulus di pasal 4 sampai pasal 6. Bahkan kita dapati bahwa doa syafaat tentang kasih ini
langsung kita lihat terhubung erat dengan Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar. Ini kan ciri-ciri kasih. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini kan semua tentang kasih. Ini kan semua nasihat, perintah, dorongan, ajakan dari Paulus untuk jemaat Efesus. Dan ini semua bisa mereka lakukan kalau mereka berdasar di dalam kasih. Memahami kasih Kristus, mengenal kasih Kristus, meski kasih itu melampaui segala akal. Baru mereka bisa lakukan ini. Puji Tuhan. Ya, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan melihat sedikit pendahuluan pasal 4, khususnya ayat 1 sampai 16. Ada kata sebab itu. Ada kata sebab itu. Sembari kita lihat pasal 4. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Sebab itu merupakan transisi. Haleluya. 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 Dari bahan pengajaran atau doktrinal di pasal 1 sampai 3 ke nasihat atau perintah praktis di pasal 4 sampai 6. Kita sudah lihat kemarin pasal 1 sampai 3 Paulus jelaskan tentang rancangan yang Allah miliki di dalam kekekalan dan tentang tujuan dari rancangan tersebut, yaitu mengumpulkan segala sesuatu di bawah kekuasaan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Paulus menulis pasal 4 itu berdasarkan kebenaran bahwa gereja adalah komunitas tebusan Allah di dalam Kristus. Di pasal 4 ini Paulus menasehati jemaat Efesus untuk hidup berpadanan dengan panggilan ilahi bagi mereka. Untuk menjalani hidup yang sepatutnya bagi orang-orang yang telah menerima kekayaan rohani. Saya yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, mohon supaya saudara sekalian hidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya bagi orang yang telah dipilih untuk mendapatkan, untuk menerima berkat-berkat yang indah seperti ini. Jadi kita bisa lihat kaitannya, nyambungnya. Kita yang senang nonton film berseri, pasti episode 1, 2 ada hubungannya. Demikian pula Efesus 1, 3, 4, 6 itu terhubung. Berkat-berkat yang indah itu apa sih? Kita ngertinya saat kita bahas pasal 1 sampai pasal 3. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, meski dipisahkan di Efesus ini tentu bukan berarti dasar teologis itu sendiri hidup praktis itu sendiri. Enggak ya, tentu sesungguhnya itu menjadi satu saling berkaitan, puji Tuhan. Keduanya saling terhubung. Nah,
Pasal 4 ayat 1 sampai 16, sambil kita lihat sama-sama, itu juga menjadi perikop di Alkitab kita, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Nah, Paulus bicara di ayat 1 sampai 16 itu pertama tentang kesatuan, kedua tentang keberagaman. Lewat ayat-ayat ini Paulus seperti sedang menyiapkan panggung, alias mempersiapkan kondisi untuk sebuah pertunjukan ilahi yang Paulus gambarkan di ayat 17 pasal 4 sampai pasal 6 ayat 20. Jadi saat kita masuk nasihat-nasihat di ayat 17 sampai nanti juga tentang mengenakan perlengkapan senjata Allah. Terus saat Paulus di pasal 5 menjelaskan hubungan suami istri, itu panggungnya ada di ayat 1 sampai 16. Semua nasihat di sisa surat Efesus ini panggungnya ada di pasal 4 ayat 1 sampai 16. Panggung ini sendiri terdiri dari dua tingkat. Tingkat pertama itu di ayat 1 sampai 6, di mana Paulus minta jemaat untuk hidup selaras dengan panggilan mulia yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sekali lagi, agar mereka hidup berpadanan dengan panggilan mulia yang Allah anugerahkan kepada mereka. Seberapa mulia panggilan itu? Kembali kita bisa mengenal mulianya panggilan Allah itu di pasal 1 sampai 3. Tanpa kita mengenali, memahami, menyelami indahnya panggilan ini, mulianya panggilan ini, mustahil kita bisa hidup berpadanan. Ya, mudahnya kita bisa kembali gunakan ilustrasi kekayaan jasmani. Contohnya saat kita terima kekayaan dari negara yang mungkin asing bagi kita. Kita contohkan negara apa? Swiss mungkin. Kita nggak tahu bahwa 1.000 Swiss, uangnya Swiss itu berharga banget. Masuk ke tabungan kita. Tetapi kita nggak tahu bagi kita 1.000 Swiss sama dengan 1.000 kita. Kita nggak merasa kaya. Saat di tabungan kita ada 1 juta mata uang Swiss, kita nggak merasa kaya. Karena kita nggak ngerti nilai dari uang Swiss ini. Banyak kali kita orang Kristen gagal mengerti kekayaan rohani yang Tuhan taruh di hidup kita. Saat kita gagal, ya kita hidup bermental orang miskin, bermental budak, bermental pecundang, bermental orang-orang yang perlu pengakuan, orang-orang yang perlu penghormatan dari manusia, perlu penerimaan, approval dari manusia. Karena mental kita miskin, batin kita melarat. Padahal kita lahir baru, kita terima segala kekayaan surga melalui Kristus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha atau jasa kita. Karena jasa Kristus, pekerjaan Kristus, kita terima saat kita beriman kepada Dia. Sungguh-sungguh kita terima segala kekayaan rohani. Nilainya tentu jauh lebih besar
daripada 1 juta mata uang Swiss. Tapi sebesar apapun kekayaan rohani kita terima, saat kita nggak ngerti, ya kita akan terus apa-apa kita lakukan untuk pengakuan dari orang lain. Kita ingin membuktikan diri kita, membuktikan kapabilitas kita. Kemarin kami ngobrol dengan Mas Jimmy. Ada banyak orang gagal memahami panggilan kita. Karena itu mengecilkan kita. Apakah itu membuat kita kemudian merasa nggak berarti? Wah, jangan dong. Jangan. Kami contohnya Bude Yeni. Bagi beberapa orang mungkin muter-muter aja nih pendeta. Nggak ada jemaat. Saya kerjaannya banyak baca, nulis. Mungkin bagi beberapa orang, ngapain cuman baca-baca, nulis-nulis. Tetapi kita hidup, kita melayani bukan untuk pengakuan dari sesama, bukan kan? Saat kita mengerti benar nilai berkat-berkat rohani, kita ngerti banget panggilan kita. Kita ngerti banget mana yang merupakan panggilan kita dari beragamnya panggilan ilahi. Maka kita kerjakan bagian kita tuh all out demi Kristus. Yang sudah mempercayakan kekayaan rohani tersebut. Mempercayakan panggilan tersebut. Kita menjadi orang-orang Kristen bermental pemenang, bermental kaya. Sesuai dengan panggilan, kita berkati banyak orang. Yang tentu bisa terima panggilan kita, bisa terima pelayanan kita. Tentu kan banyak orang nggak bisa terima pelayanan kita. Bahkan orang-orang Kristen sekalipun anggap rendah pelayanan kita. Tapi kita bukan hidup untuk mereka, kita hidup untuk Kristus. Kiranya kita bisa lebih mengerti bagian ini, khususnya saat kita dinasihati untuk berpadanan dengan panggilan yang mulia itu. Puji Tuhan. Nah, konteks terdekat dari hidup berpadanan dengan panggilan adalah pelihara kesatuan yang Roh anugerahkan. Efesus 4 ayat 3. Deket banget ternyata ya. Deket banget. Hidup berpadanan dengan panggilan Kristus dengan memelihara kesatuan yang Roh Kudus anugerahkan itu nempel ternyata. Nempel. Jadi sederhananya, saat kita dikatakan hidup, sepatutnya sebagai orang-orang yang sudah terima berkat-berkat yang luar biasa itu, hidup berpadanan tersebut adalah berjuang. Memelihara kesatuan yang Roh Kudus telah anugerahkan dalam ikatan tubuh Kristus. Itu tingkat pertama atau bagian pertama dari panggung pertunjukan ilahi, puji Tuhan. Bagian kedua dari panggung ini adalah ayat 7-16. Paulus perkenalkan tentang keberagaman. Puji Tuhan. Paulus di sini bicara tentang keanekaragaman karunia dan pelayanan. Haleluya, haleluya. Kita nggak perlu pengen pelayanan orang lain. Kita nggak perlu ingin banyak karunia. Oh enggak. Yang
adalah kita kenal panggilan kita, pelayanan kita, karunia yang Tuhan percayakan. Kenal, lakukan. Maksimalkan dalam ikatan tubuh Kristus demi pelayanan menuju kepenuhan Kristus. Wow, luar biasa banget ya kitab Efesus ini. Karena itu banyak teolog mengatakan surat ini surat paling ilahi, paling divine. Karena luar biasa banget. Apalagi saat kita bicara tentang ikatan tubuh Kristus. Luar biasa banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tujuan dari keanekaragaman yang menyatu ini, yang terikat, yang rapi tersusun, nggak mata pengen jadi tangan yang banyak gerak. Padahal tugasnya melihat, memperhatikan, menilik hidup jemaat. Bukan kerja sibuk di seksi repot, bukan. Tangan. Itu kerjaannya tangan. Jangan mata ingin jadi tangan. Kan rapi tersusun. Mata ya mata. Kerjakan bagian. Rapi tersusun, terikat menjadi satu dalam ikatan tubuh Kristus. Tujuannya kita dapati di ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ya, jadi tanpa keanekaragaman pelayanan dan tanpa kesatuan, nggak ada kedewasaan penuh. Karena itu kemarin saya bilang, jemaat online itu omong kosong jika mereka berkata mereka dewasa rohani. Itu omong besar, itu omong kosong, ngagul itu. Mimpi di siang bolong. Kedewasaan penuh hanya saat anggota-anggota tubuh Kristus dalam keanekaragaman karunia dan pelayanan bersehati. Diikat sedemikian rupa. Puji Tuhan. Kiranya pembelajaran kita di malam hari ini memperlengkapi kita semua untuk mencapai kedewasaan penuh, untuk mengalami apa yang disebut dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Ada Bu, ada Agnes, ada Niar. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan malam ini. Boleh berbagi juga boleh. Biar kita mengerti setiap di diri kita masing-masing, kita mengerti ya panggilan yang Tuhan sudah kasih karunia yang Tuhan sudah kasih buat kehidupan kita, biar kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, siapa dulu nih? Mungkin dari Niar atau Agnes atau Bow, boleh? Iya, Bung, mungkin saya mau nanya yang bagian pertama ya, Bung, yang soal doa itu, doa syafaat. Eh, Kalau mungkin saya cerita pengalaman pribadi aja ya, kayak terima kasih, Bung, karena saya sangat terberkati dengan pembahasan pada malam hari ini, baik yang pertama doa maupun yang tentang bagaimana kita pelayan kita itu bisa eh, menjadi berkat gitu. Tadi yang apa yang doa itu yang untuk syafaat itu eh ya kalau dari saya tuh saya bersyukur bahwa dalam berdoa syafaat itu tuh biasanya tuh kayak apa ya? Kayak itu ada pengalaman bahwa itu kadang itu diberi oleh Tuhan gitu, Bung. Misalnya kayak em, kadang-kadang kita tuh nggak berniat untuk berdoa untuk seseorang gitu ya, atau seseorang yang baik itu bergumul atau dalam dosa gitu, tapi eh, itu
berasal dari Tuhan yang memberikan kita gitu, Bung. Gimana ngomongnya ya? Kayak seringkali kadang-kadang itu nggak kepikiran atau nggak ke sana gitu, tapi Tuhan memberi kita itu kayak sesuatu bahwa ada sesuatu yang untuk digumulkan gitu dalam doa. Terus yang kedua itu pengalaman saya tuh kadang-kadang itu ada eh, masa-masa bahwa saya tuh sendiri tuh kayak bukan nggak percaya ya Bung ya, tapi pesimis gitu. Misalnya ketika mendoakan orang yang jatuh dalam kebiasaan buruk, misalnya orang yang seks bebas atau eh, ini contoh-contoh aja ya, atau terlibat dalam hal-hal yang buruk gitu. Kadang-kadang itu kayak, oh ini bisa berubah nggak ya? Mungkin bisa berubah, tapi kedepannya akan terulang lagi nggak ya? Tapi hari ini kayak malam ini saya cuma diingatkan kalau ya itu kayak Tuhan tuh nggak terbatas seperti itu, bahwa bahkan sebelum apa kita mengucapkan apa yang kita mau doakan itu Tuhan tuh sudah tahu gitu. Jadi ketika kita ngomong amin itu adalah sebuah pengagungan yang luar biasa gitu, sebuah iman yang luar biasa yang datang dari hati kita untuk mengakui bahwa Tuhan itu memang bisa melakukan apa yang eh, nggak bisa kita bayangkan gitu. Itu aja sih Bung. Jadi makasih Bung, Tuhan Yesus berkati. Ya, makasih Niar. Mungkin dari Agnes sama Bu Aurora ada. Nah, iya Nas. Kalau aku juga sempat sih pernah kayak Niar juga tentang doa syafaat gitu. Tapi aku rasa semua dari kita mungkin juga pernah sama kayak Niar, dikasih Tuhan berdoa untuk seseorang gitu. Padahal lagi berdoa apa, terus entah kenapa kebayang orang ini dan kita akhirnya eh, aku pernah sekali kayak tiap hari tuh dibayang-bayangin wajah orang ini gitu. Padahal awalnya nggak mau berdoa buat dia gitu. Tapi sepertinya harus berdoa buat dia. Walaupun sebenarnya aku juga nggak tahu aku mau doain apa gitu buat dia. Tapi karena sepertinya Tuhan taruh doa untuk dia, akhirnya terbeban buat dia juga gitu. Terus kalau yang kedua itu aku mau komenin yang tadi Bung Semi bilang tentang panggilan hidup tiap orang gitu. Kalau menurut aku salah satu, tadi kan Bung Semi sempat bahas tentang kedewasaan rohani gitu. Pasti tiap kali kita ngomong kedewasaan rohani itu selalu dikaitkan dengan lihat aja buah-buahnya, perbuatannya gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, salah satu ciri kedewasaan rohani itu saat kita tuh benar-benar tahu panggilan hidup kita gitu, tujuan hidup kita diciptakan Tuhan tuh untuk apa gitu. Saat kita tahu tujuan hidup kita, panggilan hidup kita itu salah satu ciri kedewasaan rohani sih kalau menurut aku gitu. Karena nggak semua orang percaya itu tahu benar dan pasti panggilannya gitu. Dan itu melelahkan saat kita benar-benar nggak tahu apa sih panggilan Tuhan buat kita gitu. Seperti orang yang lari muter-muter lapangan, nggak ada tujuan, cuma capek sama keringetan gitu. Akhirnya ngeluh karena nggak tahu Tuhan tuh ciptain dia buat apa gitu. Tapi kalau kita tahu Tuhan ciptakan saya sesuai dengan panggilan saya, pasti jalaninnya itu akan lebih mudah dan lebih mengucap syukur. Eh, karena waktu itu aku sama Karora sama Bung Semi juga pernah bahas ini di Komsel zaman dulu banget, kalau muda ya, Purpose Driven Life, yang tentang panggilan Tuhan memanggilmu. Kita bahas dari sebuah buku yang di-share sama Bung Semi di Komsel gitu, dan itu rasanya sangat membekali aku waktu zaman-zaman kaum muda dulu gitu, tentang tujuan hidup kita. Salah satunya adalah untuk memuliakan Tuhan, dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang yang memuliakan Tuhan itu karena menurut dia tuh kayak kewajiban manusia itu adalah memuliakan Tuhan. Tapi lebih dari itu, saat kita merasa kita dikasihi dengan sangat oleh Tuhan, maka respon kita adalah memuliakan Tuhan gitu. Jadi bukan karena mau menjalankan, aku harus memuliakan Tuhan karena ini aturannya adalah memuliakan Tuhan. Jadi seolah-olah tuh Tuhan kayak preman gitu yang kita kasih upeti lewat kemuliaan, lewat memuliakan Tuhan sehingga Tuhan nggak marah sama kita gitu. Padahal lebih dari itu karena kita merasa sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga wujud ekspresi kita adalah memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bung Sem buat malam hari ini. Semoga kita semua benar-benar lebih mengerti lagi panggilan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita nggak salah menjalankan tugas kita. Jangan tadi mata jadi tangan, tangan jadi kaki gitu. Nanti yang ada kita lelah sendiri dan capek sendiri, akhirnya kita bersungut-sungut. Itu aja, Karin. Iya, makasih Agnes. Itu yang Karini pernah alamin itu. Apa namanya, nggak ngerti apa panggilan Tuhan.
dulu ya maksudnya gitu loh. Pas di saat-saat sekarang ini baru ngerti, oh ternyata tuh Tuhan panggil aku tuh untuk ini gitu. Jadi kayak kerjanya juga sekarang apa ya, mengerjakannya tuh bisa dengan bersyukur, nggak ada rasa apa ya, nggak ada rasa lelah, terus nggak ada kepinginan juga orang muji, nggak ada, nggak, maksudnya malah justru kalau misalnya di saat ada orang-orang sekitar apa yang ngasih pujian itu malah takut sendiri gitu loh, sampai Tuhan ampuni gitu loh, biarlah apa yang waktu dikatakan orang gitu itu biar dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Benar-benar memang sih apa ya, di saat kita ngerti panggilan Tuhan tuh benar-benar apa ya, indah banget gitu loh. Kalau dulu karena ini benar emang ngerasa banget eh, melayani ya, ya semua untuk biar dilihat orang, nggak ngerti itu apa gitu, tujuan panggilan Tuhan tuh nggak ngerti. Tapi di saat kita benar-benar mau belajar firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, itu baru ngerasain sekarang ini, oh itu, oh, luar biasa Tuhan itu gitu ya. Nah, itu aja, makasih ya untuk Bowu, untuk Agnes, untuk Niar yang sudah berbagi buat kami saat malam hari ini. Biarlah apa yang kita kerjakan terus boleh berdampak buat banyak orang. Kita akan tutup pembahasan kita malam hari ini, nanti Niar yang berdoa ya Niar. Iya, Karini, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Bapa. Kami tahu kami bisa belajar, kami berkumpul Tuhan Makasih. untuk Bible study Terima malam hari kasih. ini. Terima Bukan karena kasih. kehebatan kami, bukan karena energi kami, motivasi kami ya Bapa, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan yang boleh kami responi ya Bapa. Kami berterima kasih untuk Terima pelajaran, kasih. untuk setiap peringatan yang telah Tuhan berikan ya Bapa. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, Engkau saja Tuhan Yesus yang memberikan roh-Mu ke dalam hati kami, hidup kami ya Bapa, agar kami boleh semakin Tuhan Yesus mengenal panggilan-Mu ya Bapa, kami boleh semakin berdampak bagi sesama kami ya Bapa, kami bisa terus Tuhan bersekutu dengan-Mu dalam setiap doa-doa pergumulan pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, terima kasih kasih Tuhan Tuhan yang tolong Yesus. Tuhan Yesus agar setiap pelayanan kami, setiap apa yang kami kerjakan boleh tulus ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu, Benar boleh Tuhan. benar ya Bapa. Kami tidak menyangkal ya Tuhan Yesus apa yang menjadi panggilan kami. Kami juga tidak mengeraskan hati ya Bapa, tapi kami mau membuka hati kami, telinga kami Tuhan Yesus untuk terus Tuhan benar-benar Tuhan mengikuti apa yang menjadi panggilan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Terima kasih. berdoa untuk Bung Semi ya Bapa, untuk Kak Rini dan keluarganya Tuhan Yesus. Memberikan mereka kekuatan, hikmat ya Bapa. Tuhan yang tolong Bung Semi dalam setiap pengajaran, dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga apa yang ia boleh salurkan pada kami terus menjadi berkat ya Bapa, kami bertumbuh, semakin menghasilkan buah ya Bapa, kami semakin berdampak bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yang hadir pada malam hari ini, Ci Agnes, Bu Rora ya Bapa, Tuhan juga yang tambah-tambahkan terus Tuhan Yesus berkat-Mu sehingga kami semua di sini boleh terus Tuhan Yesus untuk menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya damai sukacita Tuhan melampaui akal pikiran menjadi bagian kami malam hari ini. Terima Kami kasih. berdoa untuk segala firman-Mu terus menjadi remat dan terutama kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Amin. Tuhan, ini yang menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.